Ya memang dimulai dari tahun 1969 mungkin bahwa Kompas mulai koleksi lukisan dan koleksi benda-benda seni dan keramik dan segala macam. Itu karena memang waktu itu Bapak PK Oyong itu, makanya dia bilang kalau kita bikin perusahaan 1% dari dana perusahaan itu untuk koleksi, untuk investasi juga. Nah, mulailah saya juga ditugaskan untuk keliling lihat pameran di Balai Budaya, pameran di galeri-galeri untuk mencari lukisan. Dan lukisan pertama kali yang dibeli Kompas itu lukisan Popo Iskandar waktu pameran di Balai Budaya. Nah di situ mulai kita sedikit demi sedikit koleksi. Tidak hanya lukisan, juga artefak-artefak, kemudian benda-benda antik, terutama keramik. Sehingga Pak Oyong pun juga penugaskan saya untuk ke pabrik keramik di Dinoyo yang bikin bikin keramik kayak Cina segala macam, dan mengutus saya ke Singkawang untuk melihat keramik yang dibikin seperti di negara Cina segala macam. Nah, kemudian kita juga berkunjung ke Bali itu tahun-tahun 70-an untuk melihat lukisan Bali sekarang kayak seperti apa. Pak Oyong bilang gitu. Dan sehari penuh kita ke Bali berdua, keliling semua galeri, semua art shop di Bali. Tidak ada lukisan yang menurut kita bagus dalam arti kalau kita bandingkan dengan puri lukisan di Ubud dan lihat lukisan-lukisan yang di koleksi Bung Karno, itu hampir tidak ada di art shop segala macam. Kemudian berulang kali kita ke Bali untuk mencari lukisan. Nah, tahun 71 dalam perjalanan saya ke Eropa, saya bertemu dengan Rudolf Bonnet, pelukis Belanda yang pernah tinggal di Bali dan masih hidup. Saya wawancara di Kompas, kemudian dimuat di Kompas. Mitra Budaya tertarik mengundang Rudolf Bonnet ke Bali, dan setiap kali saya ke Bali untuk menemui beliau dan minta saran pelukis siapa saja yang pantas kita koleksi sekarang. Dia sebutkan banyak sekali, termasuk Ida Bagus Made, seperti Gusti Kobot, seperti Dewa Putu Bedil segala macam gitu. Akhirnya saya hunting lukisan Bali bertahun-tahun, karena mengoleksi lukisan Bali juga tidak gampang. Selain bersaing dengan art shop, juga lukisan Bali tidak selesai sehari dua hari melukis, bisa berbulan-bulan. Bahkan banyak lukisan yang boleh dibilang kita ijon, tapi sebenarnya tidak ijon juga. Saya melihat sketnya, ini bagus, sudah kita bayar, dan kemudian selesai 2 bulan, 3 bulan kemudian. Dan itu bertahun-tahun sampai tahun 80-an kita mengoleksi lukisan Bali, sehingga lengkap dari pelukis-pelukis senior zaman Rudolf Bonnet, zaman Walter Spies, atau sampai yang baru-baru. Nah itu koleksi lukisan Bali kita itu dianggap lengkap oleh waktu itu Pak Profesor Jatmoko segala macam. Koleksi Balinya lengkap Kompas itu. Selain itu kita juga mengoleksi lukisan-lukisan generasi tua, pelukis-pelukis maestro kita dari Avandi, Sujoyono dan segala macam, sampai yang baru-baru. Sehingga koleksi kita makin banyak, lukisan bisa sampai 500 lebih. Sehingga kita berpikir, mau apa kita? Disimpan di mana? Seperti rencana Pak Oyong mau untuk hiasan kantor, terlalu banyak. Akhirnya kepikir kita membuat semacam museum. Ya, kebetulan juga kita juga tertarik untuk mengembang kesenian. Ada kebetulan di Jogja itu pavilion dari toko buku Gramedia yang kecil waktu itu tersedia tempat untuk pameran kecil-kecilan, sehingga kita dengan Romo Sindu dan segala macam dengan teman-teman menganjurkan bahwa kita juga bergerak dalam kesenian rakyat seperti maunya Pak Oyong. Sehingga di Jogja kita banyak pameran. Pertama kali ada pameran lukisan tradisional, lukisan kaca dari sastra gambar, lukisan dari karton Citro Waluyo, juga seni rakyat seperti serandul, serindil,
dan wayang Tengul dan segala macam. Kemudian kita punya ide, kita namakan apa tempat ini? Kemudian kita ambil nama Bentara Rakyat, itu kan yayasan pemilik Kompas waktu itu. Kita bikinlah Bentara Budaya. Saya bikin huruf Bo huruf Jawa, yang satu dibalik, sehingga kalau dijadikan satu kayak huruf B dan B. Kemudian kita bicarakan dengan Romo Sindu, dengan Pak Adhar Satoto segala macam, jadilah logo Bentara Budaya sekarang ini. Kita sebut Bentara Budaya. Nah, kemudian ditambah koleksi itu juga selain artefak juga benda-benda antik, meja kursi dan pelengkap rumah, ukir-ukiran rumah segala macam itu ada, kita koleksi. Kebetulan dari wartawan Kompas yang di Kudus memberitahu ada rumah Kudus mau dijual, rumah tradisional Kudus, Joglo Kudus. Dan waktu itu Pak Yakob mengutus saya ke Kudus untuk melihat. Kemudian saya ke Kudus melihat ternyata rumah Kudus itu beda sekali dengan rumah Jawa. Rumah Jawa soko gurunya itu tegak lurus 4. Kalau rumah Kudus soko gurunya miring berkerucut, akan bertemu dia di atas. Dan menurut teman-teman Kejawen itu filosofinya manunggaling kawula Gusti segala macam gitu. Dan itu ternyata soko guru seperti itu tahan gempa. Dan di tengahnya juga ada bangunan khusus 4x4 meter untuk meditasi juga. Wah, ini luar biasa nih. Dan ukirannya halus sekali. Dan menurut yang punya itu dibikin tahun 1900 sekian gitu. Biasanya rumah gaya Kudus begitu itu dibikin oleh anak cucu kepada persembahan untuk kakeknya segala macam begitu. Dan kemudian saya lihat, wah ini bagus sekali. Saya usulkan ke Pak Yakob. Saya dengar dari wartawan Kompas katanya mau dijual, Pak. Cuma masalahnya sudah ada pembesar yang mau beli itu seharga segini. Tapi harus sampai Jakarta. Dan waktu itu Gubernur Ismail Jawa Tengah waktu itu melarang barang-barang Kudus lari ke luar negeri. Karena banyak yang sudah ke Singapura, ke Eropa segala macam. Jadi Pak mendengar ini, Pak Yakob bilang, udah beli saja. Lebih dari harga itu saya urus sendiri. Atau karena konservasi tidak perlu dibawa ke Jakarta, di sana pun bisa. Karena saya lihat BNI 46 juga memelihara rumah Kudus, bagus di sana. Akhirnya kita beli dan nggak tahunya Pak Yakob ada kontak dengan Pak Suparjo Rustam, Menteri Dalam Negeri. Dan Pak Suparjo Rustam menjelaskan bahwa konservasi itu bisa dibawa utuh, tidak dijual di Jakarta untuk museum. Rupanya ada kontak antara Pak Suparjo Rustam dengan Gubernur Semarang, sehingga bolehlah kita beli dengan harga lebih dari seperti yang rencana dibeli oleh pejabat tinggi di Jakarta ini. Diangkutlah itu seluruh rumah dan dipoto satu-satu. Rumah itu unik sekali, tidak ada paku satu pun. Semua dilengkapi satu-satu. Dan juga ada inilah, karena rumah lama sehingga orang Jawa gitu pakai agak sedikit nuansa mistis juga ada. Jadi kepakai selamatan, pakai segala macam. Bawanya ke Jakarta dan memanggil orang-orang ahli bangunan, orang-orang tua di Kudus untuk membangun lagi. Dan berdirilah koleksi rumah Kudus itu jadi koleksi, salah satu koleksi. Dan kemudian terpikir, nah, lukisan-lukisan ini untuk apa? Banyak sekali. Akhirnya dibangunlah di belakang. Kemudian kita minta Romo Mangun untuk membangun. Jadilah Bentara Budaya seperti sekarang ini. Dan Jogja juga pindah ke Surabaya. Oh iya, dan Surabaya. Dan akhirnya berkembang sampai sekarang, tidak hanya pameran tradisional tapi juga lukisan modern, ya patung, yang keramik, ya kadang-kadang juga pementasan dan segala macam. Sekarang mungkin itu berdirinya Bentara Budaya, mulai dari koleksi, kemudian perlu tempat,
Jadilah Bentara Budaya menjadi suatu lembaga khusus, boleh dibilang seperti lembaga khusus kebudayaan